Siapa di sini yang bersuka cita? Yang bersuka cita cuma sedikit? Wah, semua ya bersuka cita. Kira-kira kenapa Bapak Ibu bisa bersuka cita? Bapak Ibu bersuka cita kenapa? Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita, katanya. Puji Tuhan, Bu Penny. Ya kan? Bersuka citanya karena apa? Ya, Ketemu teman banyak. ketemu teman banyak. Nggak apa-apa, bersuka cita kan banyak alasannya ya Bapak Ibu ya. Ya sebelah kiri sini belum ada jawaban. Kira-kira kenapa? Ya? Tuhan baik. Tuhan beserta, Tuhan baik, ketemu teman, apalagi? Kenapa? Bisa beribadah di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Ya, sekarang kita akan melihat di dalam tema kita. Besar ayatnya Bapak Ibu ya. Yosua 1 ayat 9. Kita sama-sama baca dengan bersuara. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, temanya Yosua 1 ayat 9. Kita baca lagi sama-sama. Besok kita pulang ingat ayat ini. Oke, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bukan Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Dengan tema atau subtema yaitu Tuhan memanggilmu untuk menjadi kuat dan teguh. Bapak Ibu, satu kali saya sering mendengar kata-kata, aduh Bu Pendeta, saya udah nggak kuat rasanya. Pergumulan ini datang, yang satu belum selesai, ini datang lagi. Yang ini belum selesai, datang lagi yang itu. Aduh rasanya udah nggak kuat Bu Pendeta. Saya ini harus apa ya, rasanya udah nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, bukankah seringkali kita berkata-kata seperti jemaat ini ya, saya nggak sebut namanya Bapak Ibu, termasuk saya, mungkin saya juga seringkali berkata, aduh Tuhan nggak kuat nih gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, satu hal yang penting adalah bahwa Tuhan memanggil kita itu untuk menjadi kuat Bapak Ibu, amin? Amin. Kenapa Tuhan ini memanggil kita kuat Bapak Ibu? Kenapa kita dipanggil untuk kita menjadi kuat? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Ya? Kira-kira untuk apa? Kenapa Bu Aan? Oh iya, supaya melakukan firman Tuhan, benar ya. Jadi Bapak Ibu, itu poin yang pertama itu, bahwa menjadi kuat itu adalah perintah Tuhan. Betul sekali ya Bu An ya. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu itu adalah perintah Tuhan. Ada nggak ya kira-kira Bapak Ibu kita baca, coba anakku kuatkanlah hatimu. Ada coba? Enggak. Ada kata-kata Bapak Ibu atau anakku, kalau kamu mau kuatkan hatimu. Ada tulisan itu? Enggak ada. Firman Tuhan dengan tegas berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kalau Bapak Ibu baca Yosua 1 ini ayat 1 sampai 9, maka di sana ada 3 kali pengulangan ayat yang sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Biasanya kalau di Alkitab itu ada pengulangan kata yang sama Bapak Ibu, berarti itu ada satu hal yang penting, sesuatu hal yang perlu ditekankan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, hari Rabu Bapak Ibu, saya melihat keadaan adik kandung saya sakit Bapak Ibu ya, badannya semakin kurus begitu ya. Terus dia katakan, saya udah nggak kuat. Kami nangis Bapak Ibu ya, kami nangis Bapak Ibu. Kami bilang, jangan
kuatkan orang aku yang mengalami sakit kok. Bapak Ibu benar ya, kadang-kadang ketika orang menghibur kita, kuatkan kamu, udahlah kuat, pasti kuat begitu ya. Ketika kita menghibur seseorang yang ditinggalkan, yang tengah berduka cita, kita ngomong apa? Kuat toh gitu ya. Mungkin orangnya dalam hati berkata, iya kuat, kamu kalau mengalami gitu kuat nggak? Bapak Ibu, jadi saya kalau misalnya datang ke jemaat yang tengah berduka cita, saya jarang ngomong kuatkan begini begitu, enggak, saya cuma diam, karena saya dalam hati juga berkata nggak mungkin gitu ya. Apalagi Bapak Ibu di tengah-tengah sakit penyakit yang mungkin kita berpikir nggak bisa disembuhkan, dokter sudah angkat tangan, nggak mungkin Bapak Ibu. Sehingga pada waktu itu kami hanya bisa berkata, Tuhan yang memberi kekuatan. Secara pribadi, secara kedagingan, nggak mungkin kuat, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan itu. Bapak Ibu, kenapa ayat ini muncul? Ayat ini diberikan sebenarnya kepada Yosua. Di dalam ayat pertama dikatakan di sana Bapak Ibu ya, setelah Musa, abdi Allah itu mati Bapak Ibu ya, maka firman Tuhan datang untuk Yosua bin Nun. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, itu firman ditujukan kepada Yosua. Ketika Yosua akan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, Musa merasa tidak mampu karena pergumulan berat ada dua Bapak Ibu, yaitu medan untuk masuk ke Kanaan. Medannya berat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Bilangan pasal 13, maka di sana kita melihat bahwa tempat yang akan dimasuki negeri Kanaan dikatakan di sana satu negeri yang punya benteng yang kokoh. Kotanya berkubu Bapak Ibu. Kemudian dikatakan di sana juga banyak musuhnya. Orang-orang perkasa, orang-orang tinggi yang kuat perawakannya seperti raksasa. Bapak Ibu nggak mungkin bisa ke sana. Benteng kokoh, berkubu Bapak Ibu ya, nggak mungkin bisa dimasuki. Selain itu Bapak Ibu, selain tempatnya, juga bangsanya Bapak Ibu. Bangsa Kanaan atau bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang apa Bapak Ibu? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang tidak percaya. Nah, susah nggak kira-kira Bapak Ibu? Bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka tegar tengkuk, bangsa yang tidak percaya, bangsa yang suka memberontak. Tegar tengkuk itu apa ya Pak Hasan? Tegar tengkuk itu apa? Bangsa yang tegar tengkuk, dablek gitu ya. Benar dablek ya. Jadi tegar tengkuk itu seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Nah, dikasih tahu nggak mau dengar. Jadi keras kepala, lebih dari itu Bapak Ibu tegar tengkuk itu ya. Udah nggak percaya, memberontak lagi. Nah, Bapak Ibu sekarang kita percaya. Kita lihat ya. Kata kuatkan dan teguhkan. Itu ada dua perintah. Apa sih artinya kuatkan dan teguhkan Bapak Ibu? Kuatkan itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada orang berkata kuatkan gitu ya. Apa itu artinya kuatkan Bapak Ibu? Kuatkan itu adalah artinya apa? Kita disuruh untuk menjadi kuat, menjadi kokoh ya. Kita harus apa ya? Kuatkan itu jadi apa ya? Kita harus menjadikan diri kita ini kuat begitu Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya adalah ketika seseorang Bapak Ibu, ketika dia akan masuk jurang, terus dia dikasih tali ya, tuing gitu ya, talinya dia pegang,
Karena Tuhan tahu siapa kita. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan tahu kita semuanya lemah. Kita tak berdaya. Bahkan Yakub berkata, aku ini bagaikan cacing-cacing. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambaran cacing, diinjek aja apa Bapak Ibu? Mati. Gak berdaya apa-apa. Apa keistimewaannya cacing Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ada keistimewaannya cacing? Ya? Cuma binatang yang apa? Gilo ya, saya kamu lihat itu ini. Nah, langsung kayak merinding gitu ya. Saya paling gilo lihat cacing. Ya, aku berkata, aku bagaikan cacing. Cacing itu jadi nggak berguna, lemah Bapak Ibu. Nah, disitulah Bapak Ibu kita percaya Tuhan mengatakan Tuhan kan, karena Tuhan tahu kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan itulah juga sebabnya Tuhan katakan teguhkan hatimu. Apa arti teguhkan hatimu? Teguhkan itu bisa artinya apa? Tabah, berani, tidak goyah, tidak mundur dengan keputusan yang telah dibuat. Itu artinya teguhkan hatimu Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah punya komitmen, sudah punya keputusan, kita tidak mundur. Kita teguhkan hati kita berani, kita tabah, tidak goyah, punya kepastian, kita pasti bisa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu satu tekad dan arah ya, supaya kita tidak berpaling. Itulah sebabnya Bapak Ibu banyak orang yang akhirnya berpaling ke belakang, nggak mampu. Karena apa? Dia menyadari dirinya begitu. Ada dua musuh Bapak Ibu yang di dalam ayat selanjutnya apa dikatakan? Janganlah kecut dan tawar hati, ya. Jadi ada dua lawannya. Kalau tadi dikatakan kuatkan dan teguhkan, kemudian ada dua lawannya, yaitu apa? Jangan kecut dan tawar hati. Apa itu kecut Bapak Ibu? Bukan kecut makanan Bapak Ibu. Kecut yang sana enggak enak kecut. Kecut di sini apa Bapak Ibu? Ya? Kecut bersemut-semut. Jangan kecut. Apa itu? Takut, seperti takut gitu ya. Apa lagi? Hampir benar. Takut yang melumpuhkan gitu ya, kecut gitu ya. Jadi apa ya? Belum apa-apa udah mundur duluan ya, udah takut duluan dia. Betul ya. Jadi takut yang membuat kita itu kayak ya jatuh gitu ya. Karena apa ya? Udah nggak ini sendiri gitu ya rasanya ya. Karena dalam hati ini sudah merasa nggak mampu gitu ya. Jadi takut yang melumpuhkan. Nah, tawar hati apa Bapak Ibu tawar hati? Enggak tawar hati, ya? Ini ada berburu. Apa tawar hati? Sedih? Putus asa, bisa? Iya, ini juga berburu ya, berburu di sini banyak. Tawar hati itu betul, putus asa atau kehilangan semangat itu tawar hati. Bapak Ibu, kenapa dalam kehidupan kita kadang-kadang kita jadi tawar hati? Hati kita kecut. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ada beres Pak. Gak ada firman. Bapak Ibu yang lain? Ya? Karena pergumulan. Betul. Karena pergumulan. Salah satunya itu yang saya catat. Betul Bu Niken. Ada lagi apa yang kedua? Apa yang membuat kadang-kadang kita jadi kecut dan tawar hati? Ya? Ya, masalah pergumulan. Terima kasih. Yang lain? Ya? Kecewa. Nah itu pasti kecewa. Terus apa lagi? Putus asa. Kecewa, putus asa dan teman-teman ya. Apalagi Bapak Ibu yang kadang-kadang menyebabkan kita ini kecut tawar hati? Kurang percaya. Bisa. Apalagi Bapak Ibu? Ya? Kegagalan, betul. Kegagalan ada, saya juga catat di sini.
sakit, apa ya istilahnya, atau beban hidup ya semakin berat, doa yang tidak terjawab, apalagi kira-kira Bapak Ibu tekanan dari orang-orang sekitar, itu bisa membuat kita jadi kecut awal hati. Bapak Ibu mungkin di antara yang saya sebutkan di sini ada yang mengalaminya sore hari ini. Mungkin kegagalan yang berulang-ulang, entah kegagalan dalam soal cinta, kegagalan apa ya dalam hal karir, kegagalan dalam apa lagi ya Bapak Ibu biasanya? Kegagalan apa? Ya, usaha, betul. Udah mencoba begini, masih begitu, begini, begitu ya, begitu. Jadi Bapak Ibu, memang kalau orang sudah punya usaha, dia punya modal begini, coba ini, coba itu, nggak bisa kayaknya jadi kecut. Udah nggak sama lagi. Ya Bapak Ibu ya, kegagalan yang berulang-ulang, doa yang lama tidak dijawab. Kemarin saya menyaksikan di medsos Bapak Ibu ya, ada keluarga yang 26 tahun menanti kelahiran seorang anak dalam rumah mereka. 26 tahun bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sehingga ibu ini melahirkan usia sudah 44 tahun. Menunggu 26 tahun. Lama nggak Bapak Ibu? Lama. Secara dokter, secara medis nggak mungkin usia 42 tahun bisa mengandung. Tetapi mereka berdoa, percaya, sambil berusaha. Bapak Ibu, bukankah banyak orang-orang yang saya temui mereka menjadi putus asa? Udah coba bayi tabung, udah coba ke dokter, udah coba begini begitu, seakan-akan udah angkat tangan, biasa apa. Tetapi Bapak Ibu percaya bahwa ketika Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan, karena ada rencana Tuhan di sana, Tuhan akan nyatakan kasih-Nya. Kapan sampai kapan? Teruslah minta Tuhan memberi kekuatan. Ada tekanan orang-orang di sekitar kita. Mungkin dari orang tua kita berkata, ayo maju, kapan kamu begini begitu gitu ya. Ngandelin orang tua nggak kerja-kerja gitu ya. Rasanya dari keluarga itu sudah ditekan Bapak Ibu ya. Udah mau ngapain gitu ya. Nah Bapak Ibu, dunia kerja sudah semakin parah begitu ya. Waktu anak saya ini sedang di training Bapak Ibu ya, dia juga katakan, Ma, kalau dunia kerja itu rasanya kayak gitu ya, Ma, susah gitu ya. Karena memang dia baru pertama kalinya belum pekerjaan gitu ya Bapak Ibu ya. Justru mungkin ketika dia masih muda, dia harus bekerja Bapak Ibu, dia mungkin berkata, kok seperti ini ya dunia kerja. Mungkin tekanan itu ada dari kakak seniornya dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ada juga orang-orang yang mengalami beban hidup yang semakin berat. Tadi pagi Bapak Ibu, itu menurut pengakuan ibu itu datang ke gereja, dia mengaku dirinya sebagai orang Muslim. Kemudian baru nikah 3 tahun Bapak Ibu, suaminya meninggal. Pengakuan dia ya, cerita ke saya tadi pagi. Suaminya meninggal, terus dia punya seorang anak. Waktu suaminya meninggal Bapak Ibu, dia tidak punya uang. Suaminya juga kerja biasa gitu Bapak Ibu, sebagai WO katanya, wedding organization ya, organization pokoknya WO gitu ya, bagi wedding gitu. Kan kalau nggak ada wedding berarti nggak ada penghasilan, benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi waktu suaminya meninggal, dia nggak punya apa-apa, rumah belum ada, kerjaan belum ada, dia sebagai seorang ibu. Dan dia katakan waktu itu dia merasa nggak kuat Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah dia merasa tidak mampu, dia berdoa. Dia katanya mendapatkan cahaya. Saya juga nggak tahu ya, pokoknya ini ceritanya dia. Dia dapat cahaya, dan cahaya itu ternyata berubah jadi manusia, bentuk manusia, tapi wajahnya tidak terlihat. Dia menyapa dengan lembut dan berkata, percayalah kepadaku, gitu ya, supaya kamu selamat. Dan dia minta
diarahkan, minta dibimbing bagaimana dia menjadi anak Tuhan. Cuma dalam arti Bapak Ibu saya mulai berpikir ya, ibu ini masih muda, usia 29 tahun, waktu dia nikah umur 25 tahun, punya anak 26 tahun, dan usia yang masih muda dia sudah tinggal suaminya. Bapak Ibu secara manusia saya bisa merasakan gitu ya, dia masih muda, sudah ditinggal oleh suami, dititipi satu anak masih kecil, dia juga sudah tidak punya orang tua. Saya mulai berpikir dan saya mulai masuk ke dalam gitu ya. Saya bisa turun merasakan begitu susah. Tidak punya orang tua, hidup sendirian, suami meninggal dan seterusnya. Bapak Ibu, itulah beban hidup yang benar-benar nyata begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga cerita ke saya satu-satu banyak ya. Beban pergumulan itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi mari firman Tuhan berkata tadi, jangan kecut dan tawar hati. Kuatkan kehidupan. Karena apa Bapak Ibu? Ayat selanjutnya itulah yang harus kita pegang. Apa Bapak Ibu? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kenapa firman Tuhan itu tadi katakan jangan kecut, jangan tawar hati, kuatkan kehidupan. Karena yang sertai kita itu siapa Bapak Ibu? Tuhan. Yang sertai kita ini Tuhan. Ada dua perintah tetapi satu janji. Perintahnya kuatkan, teguhkan. Satu janji, Tuhan menyertai kita. Bertahan di dalam tekanan. Karena apa? Tuhan menyertai. Melangkah maju dalam iman. Karena apa? Tuhan menyertai. Bapak Ibu, ayat ini luar biasa. Ketika kita menyadari Tuhan hadir, itulah fondasi kekuatan kita Bapak Ibu. Bahwa kita tidak pernah sendiri. Kalau kita sendiri Bapak Ibu, kita tidak kuat. Tetapi Tuhan, dikatakan Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dia ada bersama kita Bapak Ibu. Satu kekuatan yang luar biasa. Ketika saya diperintahkan untuk masuk ke kota besar di Surabaya, jauh dari keluarga, saya merasa takut Bapak Ibu. Waktu itu saya masih muda, usia 22 tahun. Tetapi saya diperintahkan untuk melayani Tuhan tempat ini di Surabaya. Karena saya pegang teguh janji Tuhan, Dia menyertai. Saya melihat sampai saat ini, saya bisa ada bersama Bapak Ibu. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi semua karena Tuhan. Tuhan menyertai saya. Itulah kekuatan yang benar-benar saya terima di saat saya merasa putus asa, di saat saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa bercerita ke siapapun Bapak Ibu. Nggak mungkin saya berusaha sama jemaat Tuhan. Saya cuma bisa menangis di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, kehadiran penyertaan Tuhan saya rasakan luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu juga merasakan waktu Bapak Ibu bebannya begitu berat, tetapi Bapak Ibu kemudian menyadari bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan. Bapak Ibu percaya Tuhan menyertai kita? Amin. Bapak Ibu, kita harus percaya, pegang janji Tuhan. Karena ketika kita percaya Tuhan beserta kita, itu menjadi fondasi yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ada seorang anak suatu saat diajak sama bapaknya berenang. Ayo berenang. Anak itu senang Bapak Ibu. Ketika sampai di kolam renang Bapak Ibu, dia mulai melihat ada teman-teman anak-anak sebaya dia itu naik ke papan loncat itu papan apa? Untuk loncat indah itu ya. Anak itu melihat, luar biasa ya gitu ya. Kemudian dia juga mau loncat ke situ. Waktu dia mau loncat ke situ, Bapak itu dari atas dia lihat, takut gitu ya. Ayahnya lihat dari bawah, anaknya ketakutan. Kemudian ayahnya berteriak, ayo, ayah ada di sini, loncat. Kemudian dia masih takut, dia lihat lagi ke bawah, dia takut ya. Tapi dia melihat teman-temannya begitu antusias, begitu berani Bapak Ibu. Dan sampai akhirnya yang ketiga kalinya Bapaknya berkata, ayo loncat, ada ayah di sini.
Dan dia mulai meyakinkan hatinya. Ada ayah di bawah. Kemudian dia mulai melompat, Bapak Ibu lompat. Ya. Sampai akhirnya apa? Terus Bapak Ibu sampai berapa kali dia loncat ya Bapak Ibu, karena dia percaya dengan kenyataan ayahnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di tengah-tengah situasi dunia, di tengah-tengah keadaan yang membuat kita ini semakin takut, membuat kita semakin kecut tadi ya, semakin tawar hati. PHK di mana-mana. Orang cari pekerjaan begitu susah. Sampai saya berkata, keadaan semakin demikian menyesalkan Bapak Ibu. Tetapi satu hal kemudian yang kita percayai Bapak Ibu, Tuhan izinkan semuanya terjadi karena ada sumber kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita mau baca di dalam ayat yang ke-9, coba baca ya, sebelum ayat 9 masih ada ayat 8 nih Bapak Ibu ya. Ayat 8 itu luar biasa juga dikatakan di sana. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perintah Tuhan apa Bapak Ibu? Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Berarti apa? Kekuatan kita sejati datang dari firman Tuhan. Kita tahu Tuhan menyertai dari mana Bapak Ibu? Dari firman Tuhan. Tuhan yang berjanji. Itulah sebabnya dikatakan renungkan firman-Mu siang dan malam. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bisa kita tahu janji Tuhan? Bisa kita terus kemudian berkata, oh puji Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang berat ada janji Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, renungkan siang dan malam. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Dari firman Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan menjadi kunci segala-galanya Bapak Ibu. Mungkin saat kita datang ikut retreat, Bapak Ibu ingin mendapat kekuatan yang baru. Kita ikut motivasi dari seminar, dari KKR, dari firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan. Salah? Tidak. Kemudian mungkin kita berkata juga, kekuatan kita dari mana Bapak Ibu? Dari motivasi tentang firman Tuhan tadi ya, dari hamba-hamba Tuhan, KKR, dari YouTube dan sebagainya. Dari apa lagi kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada orang berkata, aku kuat kok, aku bisa. Ada yang menyadari dirinya kuat. Ada juga dukungan dari manusia gitu ya. Dukungan manusia bisa menguatkan kita. Semua itu baik Bapak Ibu. Tetapi mari kita semua melihat kembali. Kenapa Yosua bisa kuat? Kenapa Yosua mampu akhirnya membawa bangsa Israel masuk Kanaan? Karena apa? Karena Yosua pegang teguh janji firman Tuhan. Mari Bapak Ibu pegang teguh janji firman Tuhan. Janji Tuhan adalah fondasi bagi setiap kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendirian, Dia menyertai kita. Bapak Ibu, ini bukan janji sekedar janji. Dan janji ini juga bukan berkata bahwa ketika Tuhan menyertai kita, tidak akan ada badai, tidak akan ada masalah, tidak akan ada pergumulan, tidak akan ada sakit penyakit. Ada kata-kata itu? Tidak. Bukan berarti Tuhan menyertai kita maka semua berjalan lancar, nggak ada sakit penyakit, nggak ada pergumulan, nggak ada badai hidup. Enggak Bapak Ibu, Tuhan tidak berjanji itu. Tetapi janji Tuhan kita nggak pernah sendiri. Dia menyertai kita. Itu janji Tuhan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti kecewa karena Tuhan, kenapa masalahku seperti ini? Banyak seabrek. Jangan keluhkan itu Bapak Ibu. Tetapi
percayalah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan saya untuk kita semua adalah, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Tantangan pelayanan kah? Karya kita kah? Hubungan yang rusak? Keluarga kah? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kuat dan teguh, itu adalah satu perintah. Sekali lagi, itu satu perintah, bukan pilihan. Tuhan kita teguh bukan karena pilihan Bapak Ibu, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, kekuatan Tuhan dimulai ketika kita ada di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yakin itu? Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Siapa kita? Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ayat ini juga saya dapati ketika saya masih kuliah di April. Waktu itu mama saya sakit, papa saya belum dapat pekerjaan. Di saat itu saya mau keluar dari sekolah. Tetapi kemudian saya memberi ayat ini, Bapak Ibu, Yesaya 30 ayat 15. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Saya mulai adakan doa puasa, Bapak Ibu, saya berdoa, saya saksinya Pak Tim tahu ya. Saya berdoa di sana, Bapak Ibu. Dan disitulah saya melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Mama saya sembuh, papa saya diberi pekerjaan, sehingga saya bisa lanjut studi sampai saya lulus, Bapak Ibu ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan kita. Ketika Bapak Ibu ada pergumulan berat sekalipun, tinggal tenang di dalam Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 13. Ada yang ingat ayatnya? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Perkara apa? Ya sakit penyakit, ya pergumulan keluarga, ya masalah ekonomi, masalah hubungan dengan teman, dengan saudara dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Pokoknya segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi intinya Bapak Ibu, kita nggak bisa kuat tanpa Tuhan beserta kita. Kekuatan itu Tuhan kita, Tuhan berikan bagi kita yang benar-benar mau percaya dan berserah pada Tuhan. Biarlah kita semua mendapatkan berkat Tuhan. Mulai nanti malam sampai besok siang, kita pulang dengan membawa banyak firman Bapak Ibu ya, sehingga kita tidak mungkin lagi bisa diombang-ambing dengan pergumulan kita, tapi kita bisa kuat, berakar kuat di dalam firman-Nya, karena kita tahu kita tidak sendiri dan kekuatan kita terbatas, tetapi ada kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya undang momen musik maju ke depan. Saya rindu nyanyikan satu pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman Bapak Ibu, bahwa kekuatan kita dapat di dalam Yesus. Ingat ya, bahwa kuatkan dan teguhkan, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah Dia yang menyertai kita. Kekuatan datang dari Tuhan. Dia Allah yang patut kita andalkan hari ke hari, biar kita terus berjalan bersama-sama